Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selisa Julita Patangke, NPM 22010103777, mata kuliah analisis multivariat. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil analisis PET untuk mata kuliah analisis multivariat yang diberikan oleh Pak Rega untuk memenuhi tugas UTS. Nah, di sini saya akan menginput data yaitu file, kemudian open data UTS, NPM saya ganjil, kemudian open. Kalau saya lihat OK. Nah, setelah kita menginput data, di sini terdapat 4 hipotesis. H1 berbunyi yaitu kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek. Kemudian H2-nya adalah kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudian H3-nya adalah citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Dan H4-nya adalah citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembeliannya. Ya. Nah, kemudian kita edit dulu pada variabel bagian labelnya. Untuk X adalah kualitas produk, kemudian Z-nya adalah citra merek, untuk Y-nya adalah keputusan pembelian. Nah, setelah itu kita langsung aja ke analyze, regression, linear, kemudian untuk variabel dependennya adalah citra merek atau Z, variabel independennya adalah kualitas produk atau X. Dan kita pencet OK. Nah, di sini merupakan bentuk model 1. Nah, untuk model 1 yaitu hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,237 bahwa terbukti untuk H1 diterima. Nah, artinya kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek. Dan untuk hubungan kausalitasnya yaitu nilai koefisien kualitas produk sebesar 0,237 terbukti bahwa semakin baik kualitas produk yang diberikan, maka citra merek dari produk tersebut akan semakin meningkat. Nah, kemudian kita akan melakukan uji hipotesis dan hubungan kausalitas pada model 2, yaitu dengan cara kembali ke ini, analyze, regression, linear. Untuk variabel dependennya kita ganti pada keputusan pembelian atau variabel Y, dan citra merek atau variabel Z-nya kita pindahkan ke variabel independen. Kemudian kita cek OK. Nah, di sini terbentuk model 2. Nah, kita lihat pada tabel koefisien. Nah, untuk uji hipotesisnya H2, yaitu nih hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0 kurang dari 0,05 dan nilai koefisiennya sebesar minus 0,258, terbukti bahwa H2-nya ditolak, artinya kualitas produk berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk H3-nya yaitu hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0 kurang dari 0,05 dan koefisiennya sebesar 0,302, terbukti bahwa H3-nya diterima. Jadi citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Untuk hubungan kausalitas H2-nya yaitu nilai koefisien kualitas produk sebesar minus 0,258 menunjukkan bahwa semakin baik kualitas produk yang diberikan, maka keputusan pembelian dari pelanggan akan semakin menurun. Untuk hubungan kausalitas H3-nya yaitu menunjukkan nilai koefisien dari citra merek sebesar 0,302 yang memiliki arti semakin baik citra merek yang diberikan dari produk tersebut, maka akan mempengaruhi keputusan pembelian dari pelanggan yang akan semakin meningkat. Semakin baik citra merek, maka keputusan pembelian dari pelanggan itu akan semakin meningkat. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis untuk H4-nya pada kalkulator Sobel Test. Nah, di sini kita
menentukan dulu A-nya, yaitu pada model 1 koefisiennya, yaitu kualitas produk yang berpengaruh terhadap citra merek. Nah, di sini untuk nilai koefisiennya yaitu 0,237 yang akan kita masukkan ke A-nya, 0,237. Dan untuk SA-nya itu pada koefisien standar errornya nilainya yaitu 0,068. Kita masukkan pada SA-nya 0,068. Kemudian untuk B itu kita melihat pada model 2 tabel koefisiennya untuk citra merek terhadap keputusan pembelian yaitu 0,302. Kita masukkan di sini B-nya yaitu 0,302 dan SB-nya adalah nilai standar errornya 0,068. 0,068. Kemudian kita pindah calculate. Nah, di sini untuk P value-nya terbentuk yaitu 0,006 yang kurang dari 0,05. Terbukti untuk angkanya diterima, yang artinya citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, kemudian kita akan melakukan uji koefisien determinasi pada model 1 dan model 2. Nah, untuk model 1-nya kita lihat pada model summary tabelnya. Nah, kita melihat nilai adjusted R square yaitu 0,100. Nah, nilai adjusted R square ini terbukti bahwa kualitas produk mampu mempengaruhi citra merek sebesar 10% dan sisanya sebesar 90% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian. Kemudian untuk model 2 kita lihat pada tabel model summary-nya. Untuk nilai adjusted R square yaitu sebesar 0,255 yang berarti 25,5% itu dipengaruhi oleh variabel citra merek dan kualitas produk yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sisanya itu sebesar 74,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian. Nah, untuk kesimpulannya, di sini terbukti bahwa untuk H1 itu diterima karena nilai signifikansinya tadi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dengan bunyi H1 yaitu kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek. Dan kemudian untuk H2-nya yaitu nilai signifikansi pada kualitas produk terhadap keputusan pembelian yaitu 0,0 yang kurang dari 0,05, tetapi untuk nilai koefisiennya ini minus 0,258 sehingga H2 ditolak, yang terbukti bahwa kualitas produk berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Dan kemudian untuk H3-nya di sini terbukti bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,0 kurang dari 0,05 dan nilai koefisiennya sebesar 0,302 itu jadi terbukti bahwa H3 diterima dengan bunyi yaitu citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk H4-nya tadi terbukti bahwa nilai hasil dari P value itu kurang dari 0 sebesar 0,006 kurang dari 0,05, maka terbukti untuk H4-nya diterima yaitu citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Dan untuk uji koefisien determinasi seperti yang tadi 10% dipengaruhi oleh kualitas produk terhadap citra merek dan sisanya sebesar 90% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dan untuk model summary 2-nya, model 2 itu berbunyi untuk nilai koefisien sebesar 25,5% itu citra merek dan kualitas produk pengaruh terhadap keputusan pembelian sebanyak 25,5% dan sisanya sebesar 74,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.